Presiden Joko Widodo akhirnya merombak kabinet dengan melantik 2 menteri serta 3 wakil menteri baru. Salah satu yang dilantik adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan yang didaulat menjadi Menteri Perdagangan. Dengan demikian, ketiga ketua umum partai dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu kini menduduki posisi sebagai menteri. Seperti apa langkah KIB ke depan setelah posisi politiknya makin diperkuat oleh Joko Widodo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Fraksi PAN di DPR, Bang Saleh Partao Non Daulay dan juga pakar politik Mas Hanta Yuda. Saya terlebih dahulu ke Bang Saleh, kami ucapkan selamat Bang Saleh. Pak Zulkifli terpilih menjadi Menteri Perdagangan. Tapi ada juga pihak yang menganggap ini sebagai bentuk akomodasi dari Koalisi Indonesia Bersatu yang bisa dikatakan ya makin kencang arahnya untuk didukung oleh Joko Widodo. Bang Saleh. Ya, tentu kami merasa bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Bang Zulhas atau Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, adalah merupakan penghargaan dari Bapak Presiden kepada eksistensi Partai Amanat Nasional di pentas politik nasional. Dan karena itulah maka kepercayaan yang diberikan ini tentu adalah tantangan yang tidak ringan, yang harus diapresiasi dalam bentuk kerja keras. Dan karena itu kerja keras dan cerdas yang akan dilakukan Bang Zulkifli Hasan itu diharapkan mampu untuk menyauti amanah yang disampaikan oleh Presiden. Tadi jelas amanah yang diberikan oleh Presiden itu adalah bagaimana agar persoalan yang ada di masyarakat kita, terutama dengan persoalan harga-harga kebutuhan pokok, itu bisa distabilisasi sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Dan dengan demikian, maka ini tentu tidak mudah. Dan tentu harapan-harapan tersebut kita dukung sehingga nanti Bang Zulkifli Hasan mampu melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik. Dan kalau kita lihat dari background-nya Zulkifli Hasan, sebetulnya saya kira tugas-tugas yang diamanahkan ke beliau itu bukanlah tugas yang baru, tetapi sudah mungkin sering dihadapi sebelumnya karena beliau berlatar belakang pengusaha ya, dan dunia perdagangan ini adalah dunia yang sudah sering dilalui ya, bahkan beliau sebelum menjadi politisi itu sudah sangat akrab dengan dunia perdagangan seperti ini. Dan sekarang justru beliau diamanahi untuk melaksanakan tugas-tugas seperti ini, saya kira sudah sangat familiar. Dan tentu kami akan tetap mengharapkan dukungan dari semua pihak sehingga tugas-tugas beliau ini bisa dijalankan dengan baik. Dan kemudian tentu secara politik beliau juga kan sudah punya pengalaman yang cukup ya di dunia politik. Pernah di DPR, pernah jadi ketua fraksi, pernah jadi sekjen partai, pernah jadi menteri, bahkan pernah jadi ketua MPR, wakil ketua MPR, memimpin partai dan seterusnya. Saya kira ini pengalaman-pengalaman berharga yang akan menjadikan beliau ini akan cukup lincah ya, dan juga cukup cerdas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi dihadapi oleh masyarakat kita. Baik Bang Saleh. Mas Hanta, artinya makin kental Mas sekarang Mas. Di KIB semua ketumnya sudah menjabat sebagai menteri. Seperti itu. Apa makna tersendiri yang Mas Hanta baca seperti apa? Ya, kalau dikaitkan dengan KIB, tentu kalimat yang paling pilihan yang kita gunakan kalau tidak dikatakan bentuk dukungan, paling tidak sinyal persetujuan itu cukup kuat. Bahwa sebelumnya kita tahu ketika KIB mengadakan silaturahmi pada saat itu juga ada kehadiran Pak Luhut sebagai salah satu tokoh beliau orang Golkar, kehadiran Projo. Kemudian kedua, saat ini hari ini dilantiknya Pak Zulkifli Hasan, tentu dengan segala macam kompetensi yang beliau miliki ya, rekam jejak seterusnya, sebagai menteri. Itu saya kira mengkonfirmasi kalaulah sekiranya KIB itu dibaca sebagai sebuah manuver politik yang liar dilakukan oleh Partai Amanat Nasional bersama Golkar dan P3, menurut saya mungkin sebaliknya bisa jadi dapatkan sanksi politik dan tidak dapat. Nah sekarang justru jawabannya Partai Amanat Nasional mendapatkan posisi strategis. Artinya kalaupun nanti Bang Saleh mungkin tidak mau sebut dukungan karena kita butuh waktu untuk menunjukkan nanti seperti apa. Nah bahwa KIB ini menjadi salah satu partai atau koalisi partai yang akan dijadikan sebagai perahu alternatif nanti untuk sebagai suksesor Pak Jokowi yang mungkin akan melanjutkan visi misi Pak Jokowi, ya tidak berlebihan untuk dibaca ke arah sana.
Nah, tetapi di luar itu, Andro, yang menarik menurut saya selain Pak Jokowi sejak awal membangun politik akomodatif ya, menjaga stabilitas politik pemerintahannya, efektivitas pemerintahannya dengan mengakomodir berbagai macam partai politik ke dalam. Catatan saya selain PAN ya mendapatkan kompensasi hari ini sebagai menteri, bukan hal yang mengejutkan. Tetapi bagi Pak Jokowi lebih dari itu juga membutuhkan PAN. Dari sisi apa? Selain dari jumlah partai yang mendukung kan sudah lebih dari cukup sebenarnya. Pendekatan kuantitatifnya sudah lebih dari 80%. Artinya hanya meninggalkan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Tapi di luar itu saya kira yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi ada Partai Amanat Nasional ini sebagai jangkar, katakanlah yang berbasis pada Islam modernis, yaitu Muhammadiyah. Sementara sudah ada PKB dan P3 ya, berbasis NU, berbasis massa di NU, itu sudah ada. Dengan hadirnya PAN, itu semakin memperkuat kaki-kaki politik Pak Jokowi. Dari kelompok Islam, dari PAN itu untuk memperkuat saya kira. Ditambah kemampuan Pak Zulkifli Hasan dari segi komunikasi politik, dari segi negosiasi politik, lobby-lobby politik yang membantu. Jadi saya lihat dibandingkan reshuffle sebelumnya, sebelum ke KIB, reshuffle sebelumnya itu kan lebih rileks, lebih santai, duduk di beranda istana, kemudian dengan baju putih. Sekarang lebih hati-hati, lebih kuat dari politiknya. Akomodasi politik bukan sekedar akomodasi politik, tapi Pak Jokowi mengirimkan pesan bahwa mereka masih bersama, politik stabil, semua diundang para ketua umum, makan siang bersama, dan ada kehadiran PAN. Saya kira pesan politik yang lebih kuat. Jadi menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, karena akan masuk ke tahun-tahun politik. Dan hadirnya PAN hari ini saya kira betul semakin perkuat, dan semua ketua umum, partai-partai yang paling dekat untuk menggantikan tanda petik yang bisa dikontrol dalam konteks ini oleh Pak Jokowi dalam tanda petik ya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan P3 itu mendapatkan posisi strategis semua di Menteri Bidang Ekonomi. Ya koordinasinya makin klop lah saya kira dengan berbagai macam pengalaman Bang Zul dan lain sebagainya. Bahkan yang sedang ramai ketika dikerucutkan kepada sosok figur. Pak Jokowi mengarah dugaannya sementara orang-orang mengaitkan dengan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi KIB sepertinya berbeda. Meskipun antara KIB dan juga Pak Jokowi bisa dikatakan sudah satu frekuensi saat ini. Apakah ada hubungan yang erat Mas Hanta melihatnya? Sebelum nama saya kira Pak Jokowi punya, karena syarat 20%, dan saya kira kita tahu Pak Jokowi meskipun PDI Perjuangan kan tidak bisa sepenuhnya menyiapkan, karena di PDIP juga sudah ada nama. Nah karena itu 3 partai ini yang sudah 23% ini saya kira akan terus dekat. Dan ini sebenarnya positif tanda petik bagi partainya Bang Saleh dan lain-lain. Karena kalau ada faktor Pak Jokowi berada di sana, karena beliau sebagai aktor politik, itu membuat menjadi semen pengikat justru. Kalau ada kingmaker tanda petik di dalamnya, ada orang-orang yang juga orang penting, orang kuat, aktor politik kuat, patron politik yang punya bobot politik yang kuat, itu justru menurut saya positif bagi KIB. Positifnya dari segi apa? Bisa memperkuat, membuat usia politik mereka panjang untuk menjadi perekat. Nah soal nama saya kira ya nanti saya kira mereka akan realistis. Realistis itu adalah melihat peluang kemenangan, kekuatan elektabilitas. Kalau nama Ganjar ya salah satu saya kira dipertimbangkan. Nanti ada dinamikanya di Cawapres. Dan ada nama kan sering disebut misalnya Pak Erick Thohir yang sangat dekat dengan PAN kemarin, dekat sering ketemu. Kemudian Golkar juga menyebutkan nama Erlangga. Tapi seperti ini Mas Hanta, bukankah secara gamblang KIB itu sudah menyebutkan bahwa syarat capres dari KIB harus sesuai dengan program kerja dan mendukung programnya dari Presiden Joko Widodo? Sesaat lagi Mas Hanta kita akan bahas usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.